Tampaknya Jokowi akan meninggalkan api dalam sekam ketika selesai menjabat dan lengser dari kursinya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 nanti. Mengapa saya berkata demikian? Saya melihat banyak informasi. Ya, saya tidak ingin menyebutnya data karena memang pemerintah tidak pernah merilis maupun Badan Pusat Statistik tidak pernah merilis secara jelas indikasi-indikasi yang sifatnya negatif terhadap perekonomian Indonesia, terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dan terhadap situasi real yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Tampaknya BPS hanya disetting untuk merilis capaian-capaian positif, tetapi tidak diperbolehkan merilis capaian-capaian yang gagal, dan tidak diperbolehkan merilis hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi penurunan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Berbagai informasi kita mendapat di tengah publik, salah satunya terkait kalangan menengah yang turun kelasnya dari menengah menjadi di bawah menengah. Dan mereka, kelompok menengah ini, berdasarkan informasi yang kita baca dari media, di mana yang memberikan pernyataan-pernyataan tersebut sesungguhnya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya dan orang-orang yang bersentuhan langsung dengan bidangnya, menyatakan bahwa kelompok menengah saat ini kebanyakan mantap makan tabungan. Mereka tidak dapat menambah jumlah tabungan mereka, tetapi justru tabungan yang dimakan. Artinya di sini kelompok menengah ini tidak berhasil, tidak bisa menghasilkan produksi yang menambah pundi-pundi saldonya, tetapi justru memakan saldo tabungan. Ini adalah sebuah indikator yang sangat memprihatinkan dan indikator jelas bahwa Jokowi sesungguhnya telah membuat Indonesia ke jurang kerusakan. Jokowi hanya berhalusinasi dengan ilusinya, menyatakan Indonesia ini sukses, wah disegani dunia, ditakuti dunia. Tidak. Fakta yang pertama adalah kalangan menengah turun kelasnya menjadi di bawah menengah, dan kebanyakan sekarang mereka makan tabungan. Jika kalangan menengah saja turun, bagaimana nasibnya dengan kelompok yang tadinya miskin? Jadi saya heran ketika BPS merilis angka kemiskinan justru menurun di bawah Jokowi. Saya tidak masuk akal dengan itu. Andaikan kelas miskin menurun, maka tentunya kelas menengah yang akan bertambah jumlahnya. Tapi kenapa ini kelas menengah justru menurun kelasnya, tetapi angka kemiskinan naik? Jadi tidak ada logika yang bisa menerima itu antara hubungan dua data atau informasi ini. Kelas menengah turun, tapi kelas miskin naik. Dari mana logikanya? Tidak nyambung sama sekali. Jadi saya melihat BPS hanya dipaksa untuk merilis hal-hal yang sifatnya positif, dan mungkin saja bahwa data yang dirilis BPS itu tidak lagi akurat, tidak lagi sesuai fakta di lapangan, termasuk hal-hal yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang menyatakan keberhasilan Jokowi, kepuasan rakyat terhadap Jokowi bahkan sampai 80-an%. Sungguh sangat tidak masuk akal. Ataukah mungkin itu yang disurvei adalah rakyat-rakyat kalangan bawah yang sudah puas hanya dengan menerima sekantong bantuan sosial? Mungkin juga ketika rakyat miskin yang tidak mampu menerima sekantong beras, bagi mereka itu sudah seperti dapat hadiah dari malaikat. Akhirnya mereka akan menyatakan, oh Jokowi baik, puas kita melihat Jokowi. Tetapi yang lain tidak demikian. Saya tidak mengerti sekarang mengapa bangsa ini kita penuh kepalsuan. Di penghujung pemerintahan Jokowi, kepalsuan ini semakin terungkap dan semakin diproduksi secara massal untuk menutupi apa yang telah terjadi dengan bangsa kita sesungguhnya. Saya prihatin sekali melihat situasi ini, dan banyak lagi indikator-indikator yang lain tentang pertumbuhan ekonomi kita yang dipatok APBN hanya sekitar 5,2%. Ini adalah kelambatan dan kemunduran, bukan kemajuan. Kalau memang ekonomi kita kemarin sukses, kenapa pertumbuhan ekonomi kita hanya dipatok 5,2%? APBN kita 2025 defisit 600-an triliun. Kalau ekonomi kita memang di bawah Jokowi maju, kenapa kita harus defisit? Kalau memang sektor-sektor pertambangan kita, sumber daya alam kita telah berhasil dikelola dengan banyak bicaranya Jokowi tentang hilirisasi, mendatangkan puluhan triliun. Freeport membangun smelter di Gresik, mengakhir hitung-hitungan 80. Kenapa kita harus bisa defisit sebegitu besarnya? Kalau memang semua meningkat, pendapatan negara naik.
Jadi ada ketidaknyambungan logika di sini, ketidaknyambungan informasi dengan logika yang kita pikirkan. Menurut saya memang Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jokowi meninggalkan api dalam sekam yang siap membakar bangsa ini akibat ulahnya dan kebijakan-kebijakannya yang selama ini memang dibuat itu adalah inisiatif pribadi Jokowi yang dipaksakan harus disetujui DPR. Tetapi ketika sudah mendekati kegagalan seperti IKN, Jokowi menyeret-nyeret seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang terjadi. Saya tidak mengerti dan tidak memahami sekarang sebetulnya Jokowi ini makhluk apa.